Oke, hari ini kita akan membahas materi baru tentang aritmetika sosial. Oke, Ibu akan mulai share screen. Oke, ini nih. Oke, mulai ya. Terlihat share screen Ibu? Nah, oke. Bab baru di minggu ini, di semester 2, berarti ini bab kedua ya. Bab pertama di semester 2 itu kita belajar tentang perbandingan, di mana dari perbandingan itu yang sudah kita pelajari itu intinya itu ya perbandingan dua besaran, kemudian perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai. Itu inti dari materi pertama di semester 2 tentang perbandingan. Nah, sekarang kita menginjak ke materi baru. Tentang apa? Tentang aritmetika sosial. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan aritmetika sosial ini? Nah, aritmetika sosial ini merupakan cabang dari matematika yang paling banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya tentang apa? Tentang harga beli, harga jual, untung, rugi, kemudian persentasi untung, persentasi rugi, kemudian masih dijual beli juga, masih ada diskon atau rabat atau potongan harga, kemudian nanti ada bruto, neto, dan tara, kemudian nanti ada bunga dan pajak. Nah, seperti itu materi yang akan kita pelajari di aritmetika sosial ini. Oke, ada gambaran nggak tentang materi di aritmetika sosial? Jadi yang akan kita pelajari itu harga beli, harga jual, untung, rugi, persentasi untung, persentasi rugi, kemudian nanti ada diskon atau potongan harga atau istilah lainnya ada rabat ya. Kemudian nanti ada bruto. Bruto itu adalah istilahnya itu berat kotor, neto berat bersih, kemudian tara itu berat kemasan, kemudian nanti ada bunga dan ada pajak. Nah, itulah cakupan materi yang akan kita pelajari di aritmetika sosial. Apa? Ada yang bertanya apa? Apa tadi ada yang bertanya? Apa yang bertanya apa tadi? Jadi sebelum memulai materi ada bayangan itu yang akan kita pelajari di aritmetika sosial. Oke, bisa dilanjutkan? Kalau ada yang bertanya silakan nanti istilah itu acungan tangan juga boleh lah. Nanti Ibu mau ini kan dulu ininya. Silakan yang mau bertanya nanti ngomong aja ya. Paham yang akan kita pelajari hari ini? Mulai ke materi pertama yaitu tentang harga beli, harga jual, untung dan rugi. Ya, oke perhatikan. Ibu nanya materinya udah dibaca belum yang Ibu ini kan di Google Classroom? Hari ini belum ada tugas udah. Udah dibaca? Udah dibaca belum materi yang Ibu kirim di Google Classroom? Belum ada tugas hari ini? Udah, Bu. Udah. Apa udah sedikit ngerti atau emang masih bingung? Masih bingung pas hanya, Bu. Masih bingung soalnya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dengan harga beli, harga jual, untung dan rugi, ya. Oke. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah untung dan rugi. Bagaimana kondisi tersebut, untung dan rugi itu terjadi? Nah, perhatikan. Suatu penjualan dikatakan mendapat untung jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Kalau kita misalkan harga penjualan disingkat dengan HZ dan harga beli dengan HB, maka untung itu adalah jika harga jual lebih besar dari harga
beli. Sehingga rumus mencari untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Nah, ini rumusnya udah dituliskan tuh ya. Jadi untung itu adalah jika harga jual dikurangi harga beli. Itu besaran untungnya. Nah, bagaimana sekarang sebaliknya? Dikatakan rugi. Nah, dikatakan rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Ya. Nah, rumus mencari rugi itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Nah, sekarang Ibu perhatikan, Ibu misalnya memberikan suatu pernyataan berikut ini. Ibu membeli satu buah buku, harganya itu 100.000. Nah, Ibu jual misalnya ke siapa? Ke Rizvan, jadi 125.000. Nah, dengan kondisi ini, Ibu dapat untung atau dapat rugi? Ibu beli buku 100.000, dijual ke Rizvan 125.000. Ibu untung atau rugi? Untung, Bu, untung. Untungnya berapa? 20.000. 20.000. Berapa untungnya? 20.000. Iya, oke. Ternyata kalian udah pinter ya. Nah, jadi untung itu jika harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, sekarang kan lagi usum buah-buahan. Ibu membeli 10 kg jeruk. Nah, total harganya itu 100.000. Ibu beli jeruk 10 ribuan sekilo. Beli 10 kilo. Nah, jadi Ibu beli 10 kilo. Harga beli yang Ibu keluarkan itu 100.000. Nah, ku Ibu dijual di jerukna, tetapi banyak yang busuk. Ternyata setelah ditimbang cuma ada 8 kilo ya. Udah buruk. Nah, ku ibu dijual teh Ibu teh takut enggak laku, jadi Ibu jualnya 80.000 8 kilo teh. Nah, dengan kondisi ini Ibu untung atau rugi? Rugi 20.000, Bu. Oke, ternyata kalian udah paham ya. Nah, itulah konsep untung dan rugi. Jadi untung itu jika harga jual lebih tinggi dari harga beli. Sekarang kalau rugi jika harga beli lebih besar dari harga jual. Nah, di sini udah ada beberapa contoh. Nih, contoh pertama. Fatih membeli kaos seharga 100.000. Kemudian dijual lagi dengan harga 120.000. Berapa untung yang diperoleh? Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Harga jualnya 100.000, harga jualnya 120.000, belinya 100.000, berarti untungnya adalah 20.000. Ya, ini mah gampang, pasti kalian paham. Kemudian soal nomor 2. Fikri membeli mainan seharga 80.000. Kemudian dijual lagi dan laku. Harganya cuma 70.000. Untung atau rugi? Nah, ternyata kalau yang kedua mah adalah rugi karena harga beli lebih tinggi dari harga jual. Nah, jadi ini Fikri mengalami kerugian. Kerugiannya berapa? Coba jawab untuk nomor 2. Kerugiannya berapa? Berapa? 10, Bu. 10.000. Oke, pintar. Berarti ini paham ya kalau untung dan rugi. Mungkin nanti yang pusing mah nanti kalian istilahnya mah mencari persentasi untung dan persentasi rugi. Nah, sekarang nih ada lagi beberapa contoh. Nah, Ibu kasih tahu ya bahwa nanti kalian kelas 8 itu bakal ada istilahnya itu AKM ya. Assessment kompetisi minimal. Jadi istilahnya mah kayak UN, tapi tidak menentukan lulus atau tidaknya. Nah, AKM ini nanti dilaksanakan pada saat kalian kelas 8. Mungkin kalian pernah dengar nggak? Bahwa nanti di kelas 8 kalian akan ada AKM. Nah, biasanya di AKM itu ada soal-soal matematika. Biasanya kan yang di AKM kan itu
ada 4 mapel, ada mapel matematika, mapel bahasa Indonesia, mapel bahasa Inggris, dan mapel IPA. Nah, untuk matematika biasanya soal-soalnya dalam bentuk cerita yang panjang. Sebenarnya kalau kita baca dengan teliti, soal tersebut itu cukup mudah untuk diselesaikan. Tapi karena dalam bentuk soal cerita yang agak panjang, nah biasanya kalian suka terkecoh ya. Nah, contoh soal literasi itu seperti ini. Nih, perhatikan. Pak Subur, seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang sebesar 1 juta. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur menjual 110 porsi bubur ayam. Nah, dari pernyataan tersebut, apakah Pak Subur untung atau rugi? Nah, pertanyaannya itu, Pak Subur untung atau rugi? Nah, lihat dari soal cerita tersebut, dari pernyataan tersebut, kita harus memilah apa yang diketahui dari pernyataan tersebut. Yang pertama adalah modal, harga beli. Pak Subur membeli modal untuk membuat bubur itu, dia mengeluarkan uang berapa? Mengeluarkan uang 1 juta. Nah, di hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur. Berarti yang 120 mah kita abaikan, nggak usah kita lihat ya, tapi yang dilihat mah yang laku yang mampu menjual 110 porsi bubur. Harga per porsinya 10.000. Berarti pada hari itu Pak Subur mampu menghasilkan uang sebesar berapa? 10.000 kali 110. Berarti dapat 1.100.000. Nah, sehingga kalau kita lihat modal 1 juta, dia mampu menghasilkan menjual bubur itu 1.100.000. Berarti Pak Subur mendapat untung atau rugi? Kalau begitu, Untung, Bu. Pak Subur mendapat untung karena harga jualnya 1.100.000, modalnya 1 juta. Berarti untungnya adalah 100.000. Nah, seperti itu contoh soal literasi yang nanti kurang lebih ada di AKM pada saat nanti kalian di kelas 8. Itu soal pertama. Sekarang soal kedua. Perhatikan lagi soal kedua. Share screen Ibu terlihat kan di layar kalian? Terlihat enggak? Terlihat? Terlihat sambil dibaca ya. Nah, yang kedua. Pak Soso, seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari ia menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku hanya 90 porsi. Nah, dari pernyataan ini, Pak Soso untung atau rugi? Nah, seperti biasa kita lihat apa aja yang diketahui dari soal tersebut. Modalnya 800.000, penghasilannya dia mampu menjual 90 porsi, yang 120 porsi abaikan. Ini enggak yang kita tanyakan ya. Jadi yang berhubungan dengan pernyataan itu yang laku terjual 90 porsi. Harganya 8.000, berarti kan 8.000 kali 90
porsi, maka pendapatan Pak Soso pada hari itu adalah 720.000. Sehingga kalau kita lihat modalnya 800.000, nah dapatnya 720.000. Berarti pada hari itu Pak Soso rugi 80.000 karena ada 30 porsi yang tidak laku. Paham nggak nomor 2? Soal nomor 2, paham nggak? Oke, dijawab. Bisa diikuti penjelasan soal nomor 2? Kumaha? Ngerti teh nomor 2? Panhas? Halo, nomor 2 bisa diikuti nggak? Benar. Bisa diikuti? Oke, kalau bisa diikuti, perhatikan lagi soal nomor 3 ya. Nah, Pak Sarto tukang sate. Nah, perhatikan dia membeli bahan baku untuk membuat sate itu sebesar 700.000. Nah, belanja modal 700.000. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsinya. Nah, pada hari ini terjadi hujan. Pak Sarto hanya mampu menjual 70 porsi sate. Satu porsinya 10.000. Dari kondisi ini, Pak Sarto untung atau rugi? Nah, oke, kita perhatikan modalnya 700.000. Penghasilan hari ini karena mampu menjual 70 porsi berarti kalikan 10.000. Jadi penghasilannya harga jualnya cuma 700.000. Nah, perhatikan modalnya atau harga belinya 700.000, harga jualnya atau penghasilnya 700.000. Berarti pada hari ini Pak Sarto impas atau balik modal, tidak untung, tidak rugi. Paham nggak? Itu contoh ketiga. Nah, sekarang masuk ke presentasi untung dan rugi. Nah, ini lihat. Jadi kita membahas tentang presentasi untung dan presentasi rugi. Nah, di sini udah dituliskan. Nah, untuk presentasi untung berarti untung per harga beli kali 100%. Kemudian untuk presentasi rugi per harga beli kali 100%. Untuk lebih pahamnya, maka kita harus mau membaca soal-soal latihan. Perhatikan. Nih, perhatikan. Fatih membeli kaos seharga 100.000. Kemudian dijual lagi dengan harga 120.000. Berapa persen keuntungan yang akan diperoleh? Nah, berarti kita langkah pertama itu cari dulu untungnya berapa. Beli 100.000, jual 100.000, jual 120.000, berarti untungnya berapa? Untungnya 20.000. Nah, dari untung tersebut cari berapa persen keuntungannya. Nah, persen keuntungan itu adalah untung per harga beli kali 100%. Berarti persentase untungnya itu berapa tadi? 20.000 per 100.000 kali 100%. Lihat, ada beberapa nol yang bisa kita coret ya. Nah, sehingga diperoleh 20%. Paham nggak? Misi Ibu nih ngecebroknya sendiri. Tahu kaliannya nggak paham. Paham nggak? Ada yang ditanyakan? Hah? Paham, Bu. Benar. Oke, sekarang mah kalian belajar materi aja dulu, belum ke contoh soal. Besok kita langsung latihan soal. Jadi sekarang mah pelajari dulu materinya. Yang kedua,
Akif membeli mainan seharga 80.000. Kemudian dijual lagi dan laku dengan harga 60.000. Berapa persen kerugiannya? Kenapa ini disebut rugi? Karena belinya 80.000, dijualnya 60.000. Berarti ruginya berapa? Ruginya itu adalah harga beli dikurangi harga jual. Ternyata rugi 20.000. Berapa persen kerugiannya? Berarti kalau persen kerugiannya tinggal kita masukkan. Ruginya berapa per harga beli kali 100%. Berarti persen ruginya 20.000 per 80.000 kali 100.000. Nah, bisa kita coret. Nah, dicoret berarti tinggal berapa nanti? Tinggal 200 dibagi 8 diperoleh 25%. Nah, itu untuk presentasi untung dan rugi. Oke, contoh berikutnya. Nih, nomor 3. Nomor 3 ini udah mulai udah mulai variasi cara menghitungnya. Oke, perhatikan. Fikri membeli barang seharga 100.000, kemudian dijual lagi dan mendapat untung 20%. Berapa harga jualnya? Nah, ini juga masih gampang ya. Nah, harga belinya 100.000, untungnya 20%. Berarti kita cari dulu untungnya. 20% dari 100.000 itu berapa? Ya. Nah, ini kan ada cara 1, ada cara 2 ya. Silakan nanti kalian boleh memilih cara mana yang menurut kalian paling gampang. Kita bahas dulu cara 1. Nah, untuk cara 1, kalian cari dulu besar untungnya. 20% dari 100.000 itu berapa? Berarti untungnya itu 20% dari harga beli. Berarti kita tinggal hitung 20% itu kan sama dengan 20 per 100 dikali 100.000. Berarti untungnya itu adalah 20.000. Sehingga harga jualnya tinggal kita tambahkan harga beli ditambah harga beli ditambah untung. Berarti 100.000 ditambah 20.000 sama dengan 120.000. Nah, kalau untuk nomor 2, caranya kita langsung. Nah, kan kita kalau beli itu 100%, untungnya 20%, berarti harga jualnya itu menjadi berapa? 100% ditambah 20% menjadi 120%. Tinggal dikalikan dengan harga beli. Berarti kan 120 per 100 dikali 100.000 sama dengan 120.000. Berarti sama saja. Jadi silakan kalian pelajari secara mandiri cara mana yang paling kalian suka. Nah, karena untungnya 20%, berarti tinggal kita tambahkan ke yang 100%. Jadi 120% dikalikan harga beli. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan nomor 3? Coba, kenapa jadi begini? Atau udah paham? Nomor 3. Ada yang tanyakan nggak? Nomor 3. Bisa nanti nanya gitu, ini kok dari mana? Gitu. Ini kan istilahnya mah kalian udah baca, kemudian ibu terangkan. Sok ada yang mau nanya nggak? Nomor 3 cara 2. Kenapa jadi 120%? Oh, ada yang nanya nggak? Halo? Masih pada nyimak atau pada kabur nih teh? Enggak, Bu. Paham? Paham nggak? Paham. Oke, kenapa jadi 120? Karena kan untungnya 20% jadi tambahkan ke yang tadi. Jadi awalnya itu kan kalau beli itu 100%, ini untungnya 20%, jadi 120% kalau sekarang. Ya mau cara 1, cara 2 sama aja ya hasilnya. Oke, sekarang nomor 4. Oke, nomor 4. Oke, lihat. Ini juga sama ya. Seperti nomor 1. Perhatikan. Fahim membeli barang seharga 80.000, kemudian dijual lagi dan ternyata rugi 25%. Berapakah harga jualnya? Nah, bisa cara 1, bisa cara 2.
Nih, harga beli 80%, ruginya 25%. Cara pertama berarti kita cari dulu besar ruginya itu berapa. 20%, 25% dari harga beli itu berapa? Berarti tinggal kita cari. Ruginya itu adalah 25% kali 80.000. Nah, 25% itu kan sama dengan 25/100 kali 80.000. Nah, setelah dihitung, dicoret-coret, diperoleh 20.000. Sehingga harga jualnya itu, nah karena rugi berarti harga beli dikurangi rugi. 80.000 dikurangi 20.000 sama dengan 60.000. Ini cara pertama, berarti cari dulu besar ruginya. Kalau cara kedua, nih. Karena rugi 25%, berarti harga jualnya menjadi 75% dari harga beli. Ya, kalau tadi makan ini karena untung 20%, maka harga jualnya menjadi 120%. Ya, kalau untung mah tambahkan ke 100%. Kalau rugi berarti kurangkan dari 100%. Nah, cara dua ini karena rugi 25%, maka harga jualnya menjadi 75% kali harga beli. Nah, ya, harga jualnya itu berarti 75/100 dikali harga beli. Harga belinya tadi 80.000. Maka setelah dicoret-coret diperoleh harga jual 60.000. Sama aja kan? Nah, nanti tinggal kalian mana yang paling kalian suka caranya. Oke, mudah-mudahan paham ya nomor 4. Sekarang nomor 5. Perhatikan. Sultan menjual barang dengan harga 120.000. Ternyata ia sudah untung 25%. Berapakah harga pembelian barang tersebut? Nah, ini ditanya harga beli. Ininya untungnya 20%, harga jualnya Rp120.000. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, karena untung 20%, maka harga jualnya menjadi 120% dikali harga beli. Nah, ini kan harga jual sama dengan 120% kali harga beli. Kita masukkan harga jualnya 120.000 sama dengan 120/100 dikali harga beli. Nah, oke, kita pindahkan ya. Berarti harga beli itu sama dengan 120.000 dibagi 120/100. Nah, ini kita balik ke ini di sini ya. Di sini ininya perhitungannya. Kita balikan sehingga menjadi, nah tinggal dicoret-coret, harga belinya menjadi 100.000. Oke, yang ini paham nggak cara ngitungnya? Jadi kalian lihat satu-satu ya. Nih, seperti ini nomor 5. Oke, sekarang nomor 6. Nah, ini mah rugi, sama ya, ini juga. Akib menjual barang dengan harga 120.000, ternyata rugi 20%. Berapakah harga pembelian barang tersebut? Nah, pembelian harga barang tersebut karena rugi berarti harga jualnya menjadi 80% kali harga beli. Tinggal masukkan 120 sama dengan 80/100 dikali harga beli. Nah, ini kita perkecil 120.000 sama dengan 4/5 kali harga beli. Nah, harga belinya menjadi ini. Ini kan sama aja dengan dibagi. Jadi dibagi itu dikalikannya dibalik ya. Jadi menjadi 120.000 dikali 5/4. Nah, ini sama dengan 150.000. Nah, untuk cara perhitungan, nanti kalau belum paham, kalian japri ke ibu aja. Nanti ibu terangkan di grup WhatsApp. Nah, ini untuk penjelasan hari ini tentang untung rugi, kemudian presentasi untung dan presentasi rugi. Oke, ada yang belum jelas yang ingin ditanyakan? Nomor berapa? Nanti kita bahas kembali. Oke, karena waktunya udah habis, kalian harus ke materi pelajaran yang lain. Oke, Ibu harapkan kalian paham dengan penjelasan Ibu hari ini. Nanti bisa diulang-ulang lagi. Kalau ada yang nggak paham, boleh kalian japri ke Ibu. Insya Allah akan Ibu bahas atau akan Ibu terangkan secara lebih jauh. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Pokoknya selalu semangat. Mudah-mudahan kalian tidak bosan dengan kondisi seperti ini.
Oke, terima kasih atas perhatiannya karena sekarang udah habis materinya dan misi kalian udah masuk ke pelajaran yang lain. Intinya untuk hari ini belum ada tugas. Tugasnya mulai besok. Oke? Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Benar. Oke, Benar. kalau tidak ada, terima kasih. Kalau ada pertanyaan langsung aja nanti di di grup WA aja ya. Soalnya jangan banyak banget, Bu. Enggak, sedikit 10 lah.